warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Islam sebagai pribadi dan keluarga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Menjadi pribadi yang islami merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan di dalam agama Islam. Hal ini karena Islam itu tidak hanya ajaran normatif yang hanya diyakini dan dipahami tanpa diwujudkan serta diaplikasikan. Antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh. Oleh sebab itulah ajaran yang diyakini dalam Islam harus tercermin dalam setiap tingkah laku dan perbuatan serta sikap pribadi-pribadi seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan perhatian yang begitu besar pada pembentukan pribadi, keluarga dan masyarakat. Pribadi ini adalah pribadi yang memadukan antara keimanan dan amalan. Oleh karena itu, orang beriman pastilah memiliki amalan yang baik. Kepribadian adalah kepribadian yang bertakwa dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan yang diawasi oleh Allah menjadi begitu penting dalam kehidupan seseorang. Karena dengan demikian, dia tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan. Hal ini karena setiap perbuatan manusia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kebaikan dan keburukan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada posisi yang harus dibangun dalam pribadi kita adalah satu, ruqyah. Dalam Quran surat As-Syam ayat 7 sampai 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaan. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ruqyah adalah suatu kondisi jiwa. Apabila ruqyahnya baik, yaitu dalam ketakwaan, maka otomatis akan melahirkan akidah yang lurus dan kokoh. Akhlak yang memperlihatkan kesempurnaan iman dan tingkah laku yang baik sebagai cerminan akhlak. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah fikriyah. Fikriyah artinya kejernihan akal. Maka seorang muslim dapat memiliki wawasan keislaman, mempunyai pola pikir yang bersumber pada Allah Subhanahu wa ta'ala serta disiplin serta tepat dalam beragama. Fikriyah sangat erat kaitan dengan pikiran seseorang. Bahkan dalam Al-Quran sering dijumpai ayat-ayat yang menganjurkan untuk berpikir, yang mana seorang muslim harus senantiasa menggunakan daya pikir dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah amaliyah. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 dijelaskan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yaitu akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam Islam kita wajib mengenal istilah amal jama'i atau yang diartikan sebagai amalan bersama. Adapun alasan seseorang harus beramal jama'i diantaranya yang pertama adalah kewajiban pribadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kepada keluarga. Ketiga, kewajiban terhadap dakwah. Oleh karena itu sangat penting bagi seseorang untuk memiliki pribadi yang sangat baik. Dengan memiliki pribadi yang baik, seseorang mampu menjadi insan yang berdaya.
Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga yang Islami, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan ini dijalankan dari sejak awal, yaitu sejak menentukan kriteria pasangan hidup. Kemudian proses memilih, khitbah atau meminang, pernikahan, serta proses menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu senantiasa berada di jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluarga ataupun pasangan akan selalu berharap rumah tangganya itu dibangun dengan suasana yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Memiliki suami dan istri yang bisa menyejukkan hati. Kemudian memiliki anak yang soleh dan solehah. Keluarga menurut pandangan kita ini tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami istri dan anak. Lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Rumah tangga adalah asas dari sebuah masyarakat dan negara. Baik buruknya suatu masyarakat tergantung kepada keluarga. Nah, itu yang dinamakan keluarga yang sangat baik. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam konteks bulan Ramadan, menjaga kebaikan keluarga bisa kita lakukan dengan lebih mengkondisikan suasana pengamalan ajaran kita dalam keluarga, seperti membaca Al-Quran, sahur bersama, buka bersama, tarawih bersama, dan disertai ceramah atau memperkokoh hubungan antar sesama. Sehingga tercipta keakraban, keharmonisan hubungan antar keluarga yang berdampak sangat positif. Ramadan boleh dikata sebagai momentum yang sangat baik untuk memperbaiki di dalam anggota keluarga tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian saya lanjutkan lagi, bagaimana kita dapat membentuk keluarga yang sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yaitu azas dari pernikahan. Yaitu kemudian yang kedua adanya visi dan misi antara suami dan istri tentang hakikat tujuan hidup. Kemudian yang ketiga adalah memahami dengan benar fungsi dan kedudukan masing-masing sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya lanjutkan lagi, yang keempat, menjadikan Islam dan syariatnya sebagai penyelesaian terhadap seluruh masalah yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian yang kelima itu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu. Kemudian yang keenam, menghiasi rumah dengan membiasakan melakukan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, melakukan sholat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu senantiasa berdoa kepada Allah dan bersabar dalam situasi apapun. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Di dalam pandangan ini, selain memiliki fungsi sosial, keluarga juga memiliki fungsi yang sangat strategis. Secara sosial, keluarga adalah ikatan terkuat yang berfungsi sebagai pranata awal pendidikan primer, yaitu pertama dari bapak dan ibu. Kemudian sekaligus tempat membangun dan mengembangkan informasi yang harmonis untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah secara strategis. Keluarga berfungsi sebagai tempat yang paling ideal untuk mencetak generasi unggulan, yaitu generasi yang bertakwa, cerdas, dan siap memimpin umat membangun peradaban ideal di masa depan, hingga kita muncul menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, karenanya keluarga dalam fungsi-fungsi ini bisa diumpamakan sebagai madrasah yang mencipta pribadi-pribadi yang mengerti hakikat tentang hidup, makna kebahagiaan hakiki, dan semangat pengabdian kepada kita semua. Apalagi anak adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan aset bagi kedua orang tuanya. Kemudian di sini kewajiban kedua orang tua itu dan pahala besar bagi keduanya ketika mampu mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bisa mengkondisikan semua anggota keluarganya dalam posisi bertakwa hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.